Alhamdulillah wa syukurillah, kami atas nama Forum Wartawan Ekonomi Nusa Tenggara Barat pagi hari ini sangat berbahagia dengan seragam khasnya. Begitu semangat dari jam 8 sudah hadir di lokasi untuk menyambut Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam diskusi ini. Jadi sebagai informasi Mami Iqbal bahwa diskusi ini diinisiasi oleh beliau-beliau yang hadir di pagi hari ini. Dalam sebuah forum grup WA itu sempat muncul diskusi-diskusi tentang bagaimana pengembangan pariwisata ke depan dan bagaimana mewujudkan pariwisata yang lebih berkeadilan. Jadi banyak di antara beliau yang mengajak kita, kenapa kita tidak duduk bersama dan mungkinkah hadir Pak Iqbal untuk kita berdiskusi. Dan ternyata alhamdulillah Mami Iqbal pagi hari ini hadir di tempat kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Iqbal. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa pertemuan atau diskusi ini juga tidak lepas dari beragam persoalan yang masih dihadapi oleh kalangan pelaku pariwisata, pelaku usaha, dan kita semua yang bergerak di dunia pariwisata. Sehingga di pagi hari ini mereka sebenarnya ingin berkeluh kesah, Mami, ingin menyampaikan curhat, ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah terungkap. Saya boleh curhat? Jadi kami pun mendesain sebuah diskusi yang kira-kira nanti ini tidak ada yang bisa tegang. Jadi semuanya santai, mau berjorak sambil ketawa juga tidak jadi masalah. Alhamdulillah wa syukurillah qadarullahnya UIN Mataram menyambut kami dengan sangat luar biasa. Karena teman wartawan ekonomi ini belum memiliki sekretariat yang punya auditorium besar. Jadi UIN menyambut kami untuk berkegiatan ini. Kebetulan mereka juga memiliki fakultas yang memang erat kaitannya dengan pariwisata di FEBI bersama Pak Dekan. Beliau menyiapkan kopi sembalu nampaknya Pak Dekan ya. Jadi nanti melalui kopi ini, setelah ngopi maka terbukalah diskusi yang konstruktif dan juga nanti bisa mewujudkan ekonomi pariwisata yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami sangat gembira, terutama kedatangan kita semua, wabil khusus Bapak Gubernur kita, Mami Iqbal, yang alhamdulillah ya UIN Mataram ini, Mami Iqbal, yang salah satu tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh untuk semua ormas ada ini. Karena ketua rektor kami ini ketua PWNU, ya, jadi wakil rektornya ya Sekretaris Muhammadiyah, ada juga dari NW dan NWDI. Ya, kalau mau kita kumpul tentang ormas ada di sini Pak. Jadi insya Allah siap itu untuk tokoh-tokohnya. Sekaligus juga mensupport program yang diinisiasi oleh Iqbal nanti. Tentu program yang paling beliau rindukan untuk kita coba tampil lebih baik adalah pariwisata. Nah, pariwisata dengan Dekan PEBI yang sangat lincah. Nah, sekarang aja beliau mengumpul semua kita di sini, inisiasi beliau ya membicarakan tentang ya pariwisata dan keberlanjutannya. Karena itu menjadi semacam amanah untuk prodi pariwisata syariah yang dulu TGB yang menginisiasi munculnya prodi pariwisata saya. Ya, ketika NTB ini menjadi destinasi wisata pertama tentang halal tourism itu, beliau minta coba buka di UIN tentang pariwisata syariah. Apapun nanti bicarakan, yang penting ada prodinya. Nah, jadi setelah ada, inilah tanggung jawab kami agar tidak menjadi menara gading, perguruan tinggi langsung bersama kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Purek 3, Purek 3 Bapak Abdullah Hachim, Dr. Abdullah Hachim. Beliau ini adalah adik dari ketua tim saya di Sumbawa, Pak Sudirman. Benar ya? Oh kakaknya, oh berarti dia tampaknya terlalu tua. Abdullah Hachim. Pak yang saya hormati, sahabat saya Pak Bari Arif Harahap, Kepala BI NTB, Pak Profesor Ridwan, sahabat saya Pak Profesor Ridwan Masud, dan teman-teman inisiator dari wartawan ekonomi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Di depan juga banyak familiar faces gitu. Jadi ada siapa, ada Mikos, ada Mianas, ada Pak Rudi dan Pak Ruli dan Pak Agus dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih
Saya senang sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Kalau saya pakai jas ini bukan berarti saya sok serius gitu. Ini saya baru habis jadi saksi pernikahan gitu. Dan yang mengundang mewajibkan saya pakai PSL. Alhamdulillah saya nyimpen satu di Lombok gitu. Ini pun sudah agak-agak nggak cukup gitu. Jadi belakangan ini dalam beberapa minggu terakhir ini saya sibuk sekali di Lombok ini menghadiri pernikahan dan hitanan gitu. Jadi saking semangatnya beberapa minggu lalu saya sengaja menghadiri hitanan salah satu relawan saya gitu, hitanan anaknya gitu. Rupanya berkembang info itu kemana-mana. Akhirnya mereka yang anaknya sudah dihitan pun dihitan lagi gitu. supaya dihadirin sama Pak Gubernur gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi itulah yang profesi kami sebagai pengangguran dalam sebulan terakhir ini, karena statusnya unemployed gitu sejak selesai proses pemilihan gubernur, jadi statusnya jobless gitu. Jadi bapak-bapak yang dari pariwisata kalau punya posisi yang bisa saya isi dalam beberapa minggu ke depan ini, kami available sekali gitu. Bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita bicara tentang pariwisata. Saya kira teman-teman juga sudah banyak mendengarkan visi misi saya baik pada saat kampanye, pada saat debat dan sebagainya. Tapi intinya gini, satu, kita ingin fokus ke quality tourism, karena kita ingin, yang kita butuhkan adalah sustainable tourism, turisme pariwisata yang dampak sosialnya paling dikit, paling kecil, dan dampak negatif maksudnya ya. Jadi dampak negatif sosialnya paling sedikit dan dampak lingkungannya juga paling sedikit. Kita butuh yang sustainable. Nah, penjelasannya nanti saya jelaskan di dalam diskusi yang lebih luas, nanti dipandu oleh Profesor Ridwan Masud nanti. Jadi pilihan kita kan dari awal apakah mau quantity tourism atau quality tourism. Saya memilih quality tourism dan mudah-mudahan saya dipilih karena itu gitu. Salah satunya gitu. Yang kedua, saya sadar ini sudah hampir 2 bulan nih saya melakukan medical check up terhadap kondisi birokrasi kita. Saya kirim tim transisi saya lagi masuk ke dalam sekarang untuk melakukan check up, dan nanti insya Allah setelah pelantikan saya audit sekalian gitu kondisinya di dalam. Karena kita mau lari cepat, kita nggak bisa kalau kita tidak lari cepat dengan birokrasi yang masih seperti sekarang ini. Kita butuh birokrasi yang ramping tapi kuat, sehingga dia bisa lari nanti untuk mengikuti keinginan kita untuk segera melakukan perbaikan dalam banyak hal di NTB ini gitu. Nah, salah satu yang saya temukan yang saya harus lakukan perubahan adalah BPPD dan Dinas Pariwisata. Ini masih tumpang tindih nih sekarang. Di dalam programming dan budgeting itu struktur birokrasi kita itu belum ada cascading gitu. Jadi kalau ada 30 OPD, maka 30-nya itu berarti ada 30 tujuan gitu. Padahal harusnya kalau kita lakukan cascading, udah jelas prioritas kita cuma 3. Jadi mau 30, mau 40 OPD semuanya menuju ke yang 3 itu gitu, harusnya. Dan ini yang tidak terjadi di dalam birokrasi kita. Karena itu kita perlu melakukan cascading sehingga memastikan semua anggaran yang keluar, semua program yang disiapkan itu menuju ke prioritas yang sudah ditetapkan oleh gubernur terpilih gitu. Jadi itu arahnya ke depan. Tumpang tindih antara Dinas Pariwisata dengan BPPD. Kalau begitu kita minta jejer Dinas Pariwisata coba paparkan semua programnya, isinya promosi, bikin event. Lah terus yang mikirin regulasi dan kebijakan siapa gitu? Padahal harusnya Dinas Pariwisata itu fokus bikin regulasi yang bagus mengenai pariwisata, bikin kebijakan yang bagus mengenai pariwisata, selesaikan persoalan-persoalan dasar dalam pariwisata, konflik masyarakat dan sebagainya. Itu yang difokuskan di situ. Promosi itu urusannya BPPD. Karena itu BPPD bisa isi dengan orang-orang profesional dan teman-teman silahkan ikut ngawasi nanti gitu. Saya membuka kesempatan nanti untuk teman-teman pelaku pariwisata be part of BPPD dan ikut mengawasi. Saya ingin BPPD ini melakukan promosi dengan cara yang transparan. Itu harapan saya ke depan. Saya kali ini I make it clear from the beginning itu arahnya ke depan kalau untuk perbaikan di birokrasi. Karena kita ini ke depan nggak bisa lagi berhubungan antara pemerintah dengan pelaku pariwisata gitu.
Tuh, walaupun waktu saya kampanye itu bandnya adalah Amtenar gitu, tapi saya nggak mau jadi Amtenar gitu loh. Jadi saya mau jadi mitranya teman-teman aja gitu loh. Jadi kita ini mitra yang sejajar. Jadi saya ini bukan bosnya teman-teman, saya ini cuma orang yang diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk bekerja, mengurus supaya teman-teman nyaman melakukan bisnisnya, terutama bisnis di industri pariwisata gitu. Jadi saya janji ke teman-teman, saya nggak akan nyusahin teman-teman, nggak akan minta apa-apa ke teman-teman. Saya cuma minta teman-teman do your best, ayo kita majukan pariwisata NTB ini bersama-sama. Ketiga, pola kebijakannya seperti apa? Saya sudah melakukan review, tadi udah medical check up, makin yakin saya bahwa ke depan pendekatan kita adalah mengedepankan MICE gitu. Ya, jadi meeting, insentif, convention and event. Ke depan berbagai inisiatif yang dulu sudah pernah ada pada masa TGB, pada masa pendahulu saya gitu. Itu akan kita hidupkan lagi. Yang belum ada, yang baru kita akan inisiasi lagi. Sport tourism mulai dari maraton, triathlon, tim saya sudah mulai melakukan pembicaraan dengan pemegang kegiatan di sini, sudah mulai melakukan kegiatan sport tourism. Saya dorong beberapa pengusaha kemarin dan sudah dalam progres. Sekarang lagi bangun tempat motocross di selatan. Terus lagi bangun tempat off-road di selatan. Saya dorong untuk bikin kebun binatang mini zoo di selatan. Karena orang datang dengan family, bapak ibunya banyak sekali tempat jalan-jalannya, anak-anaknya bingung mau ngapain di sini gitu. Nggak ada yang edukatif gitu. Jadi kita akan bikin mini zoo di selatan. Berbagai inisiatif saya dorong semua. Kemarin saya ketemu dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Ayo bantu saya hidupkan lebih banyak fasilitas olahraga di selatan sehingga sport tourism di selatan itu bisa hidup. Saya bertemu dengan federasi-federasi olahraga di Jakarta. Ayo olahragamu baik nasional maupun internasional tarik ke NTB termasuk olahraga air dan sebagainya gitu. Jadi harapan kita dari Januari sampai Desember itu akan penuh dengan event. Kalau itu terjadi, nggak usah ngomong mengenai tiket murah, pasti harga tiket akan turun. Nggak usah ngomong tentang penurunan harga tiket penerbangan gitu. Pasti akan turun. Hukum supply and demand pasti akan berlaku karena banyak permintaan. Airline yang mau terbang ke sini makin banyak, kompetisi naik, pasti harga akan kompetitif gitu, pasti akan turun gitu. Daripada kita memaksa mereka menurunkan harga, paling mampunya cuma sebulan 2 bulan. Kalau enggak bangkrut mereka gitu. Kalau load faktornya tinggi throughout the year dari Januari sampai Desember, saya pastikan pasti akan harga tiket akan turun dengan sendirinya gitu. Saya udah ngomong dengan Pak Rusdi Kirana, saya udah ngomong dengan Dendi dari Pelita. Saya udah ngomong dengan Garuda, saya bilang kalau ada event-event besar kasih extra flight, bantu dengan extra flight gitu. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi nggak usah reguler, tetapi ada extra flight untuk 2 hari sebelum event, 2 hari setelah event, sehingga nggak ada event yang kekurangan tempat duduk seat ketika ada event-event besar itu diselenggarakan, dan mereka juga udah setuju gitu. Jadi insya Allah ke depan arahnya seperti itu, 3 hal itu secara umum. Nanti kita kembangkan nanti dalam diskusi. Saya ingin nanti bicara khusus nanti dengan teman-teman pemilik dan GM hotel-hotel. Miko sudah janji sama saya akan mempertemukan, nanti saya tunggu kapan waktunya kita ngomong diskusi lebih detail dengan teman-teman di industri perhotelan. Karena saya ingin support, saya ingin bantu supaya teman-teman nyaman berbisnis di Indonesia. Saya sudah ketemu dengan beberapa investor juga dari luar yang akan menanamkan modal untuk perhotelan di Indonesia. Kalimat pertama saya setiap ketemu dengan investor, lu masuk, gua nggak akan susahin, gua janji, sumpah gua nggak akan nyusahin lu, nggak akan persulit lu, gua nggak akan nyanyi. Gue hidup gue udah selesai gitu, gue bukan orang kaya tapi hidup saya sudah selesai lah. Saya nggak nyari apa-apa dari kalian investor. Yang penting rakyat saya sejahtera, yang penting pariwisata di NTB maju. Saya siap berikan dukungan terbaik yang saya bisa lakukan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ada masalah-masalah pariwisata, kalau teman-teman mau curhat silahkan aja. Tetapi insya Allah dilantik aja belum kok gitu. Tapi insya Allah nanti kita pelan-pelan kita selesaikan satu persatu. Ada isu di Gili Trawangan, saya juga sama Miko, sama teman-teman saya udah bicara dengan stakeholder di Gili Trawangan. Mudah-mudahan kita bisa cari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak gitu.
yang paling menyenangkan yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Ada isu here and there gitu, insya Allah pelan-pelan kita selesaikan. Insya Allah kalau niat baik saya percaya seperti saya maju menjadi gubernur nggak punya apa-apa gitu, nggak punya partai, nggak punya kepala dinas, nggak punya kepala sekolah, tapi jadi aja. Terus saya percaya kalau niat kita baik, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Terima kasih Kanda Iqbal. Ya, saya sering kalau di chat itu sama beliau bilang Kanda. Karena beliau selalu bilang apa panggilan sebelumnya tolong panggil begitu juga. Ya kan? Tentu yang kami hormati Kanda Iqbal yang sudah hadir bersama kita, Gubernur NTB terpilih Pak WR 3 yang mewakili Pak Rektor. Tadi pagi Pak Rektor nelpon Kanda, salam hormat beliau, saya tidak bisa hadir lagi di Jogja karena beliau kurang sehat, Kepala Perwakilan BI. Dan ada ini baru datang dari Jakarta, Dewas Win Mataram, Pak Haji Subhi, yang dulu mungkin Kanda ingat pas kita ke Turki sama beliau, bicara di Turki dulu tentang pariwisata juga, nyambung sekarang itu. Jadinya apa yang disampaikan sama beliau itu daging semua kalau bahasa beliau itu. Terbukti percepatan yang beliau sudah lakukan. Kemarin sempat diskusi sama para wartawan, Pak Dekan itu Sumbalun kalau bisa ke depan ada produk yogurt di sana. Karena kondisional sama dengan Lembang, tapi dijawab oleh Pak Kanda Iqbal, udah pergi Pak Nusron Wahid berbicara tentang regulasi agraria. Teman-teman wartawan juga diskusi kemarin di PB berbicara tentang senggigi yang agak redup. Beliau sudah langsung berkunjung silaturahmi ke Menteri Perhubungan, bagaimana volume penyerbangan di senggigi bisa ditingkatkan. Ini semua menjadi bukti beliau concern untuk pengembangan pariwisata ke depan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan tentu untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu berpanjang lebar karena harapan ada masukan-masukan, monggo berikan kritik, masukan untuk supaya beliau memahami ya. Dan juga saya undang ini dosen yang sudah tulis artikel tentang wisata di Skopus, ada 4 orang. Ini ada 4 orang yang memang penulis peneliti pariwisata NTB dan tulisannya sudah dipublish di Skopus Q2 dan Q3. Ada Pak Wahyu, ada Pak Setio, ada Pak Teguh di situ, ada 4 orang. Kita kasih aplaus dulu untuk semua kita. Ya. Untuk sesi pertama, saya persilakan siapa yang mau menyampaikan. Ya, mungkin Pak dari Ibu, terus kasih mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Martanina. Saya koordinator Wilker Gili Matra, atau kalau pihak NTB mungkin mengenalnya dengan Gili Tramena. Saya dari Kementerian Kelautan Perikanan, di mana Gili Matra itu merupakan kawasan konservasi. Jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan ekosistem memiliki fungsi penting selain sebagai penahan abrasi, penahan tsunami, sebagai sumber daya untuk menjaga stok ikan. Fungsinya ekonomi sebagai objek wisata tentu saja memiliki korelasi antara ekosistem dengan pariwisata, di mana pariwisata menjadikan ekosistem sebagai objek wisatanya. Dari korelasi yang terlihat, untuk di Gili Matra sendiri, dari data kami, pada saat COVID, tutupan ekosistem terumbu karang, ikan karang, dan laut naik lebih dari 20%. Setelah dibuka keran pariwisata, setelah dia terjadi degradasi yang sangat signifikan. Jadi memang kita tidak bisa menafikan kalau kawasan pariwisata di NTB memang banyak di daerah pantai. Dan tentu saja seperti kawasan konservasi dia memiliki carrying capacity, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gubernur, untuk diketahui bahwa NTB sendiri memiliki ada beberapa kawasan konservasi perairan daerah. Itu sudah dikelola, kalau tidak salah di NTB namanya BLUD Lombok untuk mengelola kawasan konservasi seperti kita ada. Baru ada BLUD Sumbawa yang mengelola kawasan konservasi kalau tidak salah namanya Gili Balu, dan ada beberapa, baru ada di
ujung timur di Bima ada kawasan konservasi Bima Dompu. Mereka memiliki ekosistem yang sangat luar biasa. Seperti contohnya Teluk Saleh, di mana di sana ada hiu paus. Saya pernah mendengar dari orang CI bahwa hiu paus di NTB dalam 2 tahun spesiesnya saja bisa diidentifikasi ada 89 lebih. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya objek wisata di NTB yang bisa dijual itu sangat banyak. Akan tetapi Pak Gubernur, mohon maaf, dari nilai etika, jadi memang setiap kawasan konservasi pengelola kami dinilai dari nilai etika. Kawasan konservasi daerah yang dikelola oleh daerah mungkin ke depan bisa dibantu oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai etikanya. Dan mereka sesuai permen sudah bisa mengambil retribusi, Pak Gubernur. Jadi mungkin ke depan kalau dilihat dari korelasi dan juga cocok dengan visi misi dari Pak Gubernur, bagaimana ada beberapa kawasan di NTB, kebetulan kawasan konservasi itu dia kategorinya TWP, Taman Wisata Perairan. Jadi bisa atau dipersilakan untuk melakukan kegiatan pariwisata. Ke depan harapannya sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, bagaimana kalau KKPD ini dijadikan sebagai destinasi wisata berkelanjutan, bukan mass tourism, tapi eksklusif tourism sesuai dengan carrying capacity-nya. Mohon maaf, jangan sampai seperti Gili Matra. Saya pengelola Gili Matra, di mana kami kesusahan untuk mengelola kawasan konservasi itu sendiri. Karena apa? Tekanan pariwisata yang mass tourism. Kalau saya lihat pariwisata, mohon maaf, dia memang bertentangan sedikit dengan prinsip-prinsip konservasi. Tapi kami tidak melarang konservasi dalam pariwisata dalam kawasan. Akan tetapi mari kita berpariwisata yang berkelanjutan seperti Pak Gubernur bilang, sesuai dengan carrying capacity dan aturan yang berlaku dalam kawasan. Begitu saja Pak, terima kasih. Jadi sekedar laporan Pak, di 2024 Mandalika Circuit telah melaksanakan kegiatan 268 hari motorsport dan motorsport. Total pengunjung kami selama tahun 2024 adalah 170.000 orang. 120.000-nya event MotoGP. Event MotoGP tidak pernah kami hitung Pak, karena penugasan negara Pak ya. Di luar itu kami sendiri berhasil mendatangkan 50.000 orang dalam 1 tahun. Kegiatan kami sangat banyak Pak, hampir setiap hari ada kegiatan, dan kegiatannya juga banyak. Jadi kalau dibilang Mandalika Circuit hanya balap, tidak, karena ada roda 2, roda 4, roda 2 sendiri ada balap. Kemudian kami punya program Ride and Drive Pak, orang bisa datang, baju kita sediakan, helm, perlengkapan safety-nya kita sediakan, dia tinggal bayar langsung mengendarai. Itu di tahun 2024 pertengahan. Akhir 2024, karena ini merupakan kawasan ekonomi, sudah ada 5-10 mobil yang diimpor dari luar negeri Pak. Jadi banyak teman-teman yang lihat mobil bagus di luar negeri, dibeli kerjasama dengan MGPA, menyewakan garasi di MGPA, dan mobilnya juga disewakan, boleh dipakai oleh umum Pak. Dampaknya adalah tingkat kunjungan juga Pak, karena mobilnya beragam dan pembalapnya punya mobil di situ, sehingga kalau dia datang, ada Rafael Putra Pak Robert datang bawa 20 orang teman, mainnya cuma 3 jam, cuma keliling NTB, nginep di Senigi, rata-rata waktu mereka Jumat Sabtu Minggu. Kami tentunya sangat butuh bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, berbagai dinas, teman-teman wartawan, teman-teman swasta, untuk membuat program Mandalika Circuit ini berkelanjutan ke depannya. Tidak mungkin MGPA bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari para stakeholder yang ada di daerah dan juga tentunya di pusat, untuk membuat berbagai event ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Contohnya adalah ya kita mampu menjalankan balapnya, namun balap ini tidak hanya balap, kita butuh dukungan promosi. MotoGP kita butuh, selama ini kita mendatangkan ratusan bis dari Pulau Jawa untuk angkutan penumpang. Apakah kedepannya kita bisa kerjasama di angkutan disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian kita butuh sarana promosi, titik promosi ada sangat banyak, tidak mungkin semuanya kita beli. Kami mampu untuk membuat materinya, namun win-win untuk memakai penggunaan titik-titik promosi. Yang terakhir Pak, suka atau tidak suka, jumlah dari 100
20.000 MotoGP ini ada bilangan magicnya Pak. Bilangan magicnya ini kurang lebih 30.000, 40.000 itu yang bisa datang dari luar NTB Pak, karena jumlah pesawatnya terbatas. Ini sudah dikali 2, dikali 3, jumlah kapal lautnya juga dikali 2, dikali 3, itu tercapai 30-40.000 Pak. Sehingga untuk mencapai KPI yang diinginkan pemerintah 120.000, tentunya kita banyak juga mendatangkan private teman-teman, private jet segala dari ini, cuman jumlahnya tidak banyak. Yang bisa diserap adalah jumlah pengunjung dari NTB sendiri Pak. Kendalanya adalah MotoGP ini selama ini cukup mahal Pak biayanya, karena sebagian besar barang didatangkan dari luar NTB Pak. Sewa kendaraan dari luar NTB, barang-barang. Jadi di tahun 2025 kita ingin memotong harga tiket ini sepertiganya Pak, dengan tujuan harga tiket ini dapat terjangkau oleh masyarakat NTB. Jadi mungkin kita akan membangun luxury lebih mahal lagi Pak untuk cross subsidi, yang mahalnya kita jual lebih mahal, yang selama ini grandstand yang saya pribadi rasa cukup mahal buat masyarakat NTB, ini kita akan pangkas sepertiganya Pak, supaya masyarakat NTB-nya bisa lebih banyak lagi Pak. Jadi kami butuh bantuan dari semua stakeholder, Pemprov, Pemda, dinas semuanya Pak. Tentunya wartawan juga yang selalu memberitakan kegiatan Mandalika setiap hari, untuk dapat membuat pariwisata berkelanjutan ini berdampak, menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat NTB dan tentunya Indonesia. Dan saya itu aja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Dari tim TNGR ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu kita ketahui bahwa semenjak COVID-19 ini tingkat kunjungan wisata cukup tinggi Pak, terutama di Lombok sini. Kalau kita melihat bahwa tingkat kunjungan wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani ini trennya cukup tinggi, bagus sekali ya Pak. Kita lihat data di tahun 2023, Taman Nasional Gunung Rinjani itu sekitar 140.000 orang yang datang Pak. Dan tahun 2024 189.000 orang yang naik. Artinya sekitar 34,66% tingkat kenaikan itu. Dari tren tersebut kita melihat bahwa ada beberapa program sebenarnya yang kita coba melihat di situ. Di tahun 2025 ini kami mempunyai setidaknya 3 program yang bisa kita lakukan Pak. Pertama adalah kita melihat bahwa tiap manusia yang pengunjung ke situ pasti akan membawa sampah, terkait sampah Pak. Di tahun 2005 ini kita melakukan zero waste. Zero waste ini bukan zero waste ini, zero waste bagaimana kita mengendalikan sampah-sampah ini tidak naik lagi ke atas gunung. Itu artinya kita menggunakan wadah, nantinya plastik, botol-botol lagi tidak lagi naik di atas gunung lagi. Ini sudah kita coba juga kemarin di Meriri Pak, sekitar 90% Pak. Sampah-sampah yang sebenarnya 100% naik sebelumnya, tapi 90% bisa kita hanya sampai di bawah saja, kita 10% yang bisa kita ini. Artinya menjadi evaluasi bagi kita ke depan, bahwa bagaimana supaya nanti ke depan mungkin tidak lagi akan naik ini. Kita tidak mungkin melakukan zero waste total nol, tidak ini juga. Artinya ada evaluasi kita lakukan di situ juga. Terus terkait juga ada program kita juga Pak di tahun 2005 ini sesuai dengan ini perintah dari Pak Presiden, sebenarnya turun ke Menteri Kehutanan juga. Ini kita memperlakukan terkait dengan e-ticketing. Alhamdulillah kita e-ticketing Rinjani ini kita sudah melakukan tahun 2019, kita sudah melakukan, alhamdulillah sudah clear Pak. Kita punya e-ticketing ini sebenarnya dari mulai mulai pembelian sampai dengan pelaporan Pak. Artinya sudah lengkap semua. Kita bersyukur juga semua data-data pendakian itu sudah ada di situ. Ini kita melihat bahwa pengalaman kita di tahun 2018 bahwa terjadinya gempa itu susah sekali kita mencari data-data terkait pengunjung yang ada di Taman Gunung Rinjani itu sendiri. Gitu. Ini tahun 2025 ini kita ada program, ada penambahan non pendakian. Kita mempunyai kawasan non pendakian sekitar 21 destinasi wisata non pendakian ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Alhamdulillah kemarin sudah secara resmi serempak kita memperlakukan itu, walaupun nanti kita ada bimbingan terhadap kelompok-kelompok tertentu.
kita tahu bahwa kenapa kita melakukan itu Pak, mungkin sesuai dengan apa visi misi kita, mungkin sama lah visi misi dengan NTB itu sendiri, bahwa kita Taman Nasional Gunung Rinjani ini menjadi destinasi wisata pendakian gunung kelas dunia yang berkelanjutan. Tadi disampaikan Pak Iqbal juga, mungkin kita sama-sama mungkin itu mungkin salah satu itu. Dan terkait dengan sampah ini Pak Iqbal, kami kemarin sempat ketemu dengan Kades Sajang, kita diskusi juga masalah sampah juga Pak Iqbal, dan memang ada solusi-solusi tertentu yang disampaikan, memang bagus juga Pak Iqbal. Kita bukan di gunung saja kita bersihkan sampah, tetapi kita berusaha bagaimana di bawah pemerintah daerah bisa juga bersama-sama kita melakukan mungkin pencarian tempat TPST, nanti pengelolaannya bagaimana, itu mungkin itu artinya sudah ada gambaran-gambaran atau dari pemerintah Rotim itu sendiri, dan mohon dukungan dari Pak Iqbal juga terkait itu juga itu. Ini juga terkait dengan ini juga Pak Iqbal, kami sebenarnya kita melibatkan hampir semuanya destinasi wisata kita itu banyak sekali, kita melibatkan banyak tokoh masyarakat yang ada di situ juga, baik masyarakat lokal di situ. Kita memiliki sekitar 189 porter, TO, tour operator yang ada di situ, dan guide sekitar 458 sekian lah. Artinya kita punya ini juga porter sekitar 800-an porter yang ada di situ juga. Ya, siap. Izin Pak Wagub, saya perkenalkan nama Abu dari Gili Gede, Sekotong. Pertama yang saya ingin tanyakan, karena kita bicara dalam konteks turisme kan, kita memang ingin bagaimana tingkat kunjungan wisatawan ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Ada hal-hal yang kita ingin pikirkan bersama, bagaimana kunjungan ke NTB ini bisa ditingkatkan dengan membuka jalur internasional yang direct flight Pak. Ini seringkali teman-teman pelaku pariwisata ini kapan ini dan gitu ya. Kalau kita bandingkan di Bali, saya beberapa waktu yang lalu, tingkat kunjungan memang kita tidak bisa bandingkan apple to apple antara Bali dan Lombok, tapi kita harus banyak belajar. Karena survei BI beberapa waktu yang lalu, tingkat kunjungan wisatawan kita ke NTB itu 81%-nya itu ada di Gili Utara sana, dan itu sebagian besar kunjungan itu lewat jalur laut. Nah, ini menjadi salah satu tantangan, bagaimana kemudian dari pihak pemerintah ini bisa mendorong, pertama direct flight itu bisa langsung ke Lombok. Saya rasa itu bisa mempercepat, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri. Saya tidak tahu seperti apa, mudah-mudahan Pak Gub bisa membantu dalam hal ini, mendorong entah itu pihak-pihak yang di atas sana untuk bisa meramaikan Lombok. Yang kedua, belajar dari pengalaman pariwisata yang ada di utara. Kami ini di selatan sebenarnya punya potensi Pak. Kalau kita melihat rute sekarang yang banyak itu ada sekitar 19 boat operator dari Bali ke Lombok, itu hanya destinasinya ke Gili Utara. Padahal itu 3 gili di selatan bagian Lombok Barat ini lebih dari 60 sampai 80 pulau-pulau kecil yang ada di Sekotong, tapi di bagian Sekotong bagian selatan itu ada 13 pulau-pulau kecil. Tapi sayang sekali memang banyak sekali tamu-tamu yang ingin ke tempat kita terkendala. Misalkan hari ini ke Nusa Penida itu kalau high season itu sampai 20.000 Pak. Dari Sanur bisa dicek nanti di manifest itu ke Nusa Penida. Nah, Nusa Penida ke Sekotong itu sebenarnya dekat sekali. Tapi karena tidak ada moda transportasi laut, kita nggak usah muluk-muluk, kita bisa menarik 1.000-2.000 tamu saja dari Nusa Penida ke Gili-Gili ataupun di kawasan Sekotong bagian selatan. Itu saya rasa bisa membangun pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Persoalannya sekali lagi infrastruktur pendukung pariwisata seperti pelabuhan tidak ada, ataupun pengusaha-pengusaha dari sektor pelaku transportasi laut ini kurang menarik
Nah, sehingga ada satu gagasan bagaimana interkoneksi dari Nusa Penida atau dari Bali ke Lembar, Sekotong, ataupun bisa langsung ke Senggigi, sehingga Senggigi ini bisa hidup kembali. Terima kasih atas masukan-masukan dan sarannya. Tadi lebih banyak masukan daripada pertanyaan saya kira. Jadi mungkin jawaban saya juga tidak akan terlalu panjang, tapi saya mencatat masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Terkait tadi dari teman dari KKP tadi yang menyampaikan mengenai masukan mengenai masalah kontroversi, indeed Mbak, memang arah kita ke depan ini kemarin kita bikin diskusi dengan Bupati Sumbawa, Bupati Dompu mengenai pengelolaan yang terbaik untuk kawasan Samota itu. Jadi termasuk khususnya di Teluk Saleh itu. Dan kita ingin, kritik saya satu, saya bilang ini barang mahal tapi kalian jual murah gitu. Itu intinya. Jadi pemasukan yang kalian dapat itu tidak cukup untuk menjadi pengungkit sosial desa-desa di sekitarnya, dan juga tidak cukup untuk mengkonservasi barang yang sangat mahal ini gitu. Karena untuk konservasi hiu paus ini butuh biaya sangat mahal, dan itu harus kita ambil dari kunjungan wisata. Saya cerita sama teman-teman di sana, termasuk pelaku pariwisata, nggak usah takut menjual mahal Teluk Saleh. Di Turki itu ada yang namanya balon udara, balon gas itu. Untuk bisa naik balon gas itu, setiap orang harus bayar 300 euro. Ini kalau ibu-ibu biasanya tahu nih yang balon gas ini, it's my dream ya. Ya, it's my dream gitu. Ya. It's my dream. Tapi jangan lupa ibu-ibu kesananya itu bukan sama istrinya kan gitu. Jadi 300 euro satu orang, satu box itu isinya 20. Berarti sekali terbang balon itu 6.000 euro, 6.000 euro. Dan itu ada ratusan balon. Dan itu untuk belinya pun kita antri gitu. Jadi nggak usah takut bahwa nggak ada orang yang mau datang, karena segmen wisata yang eksklusif itu, yang unik itu, yang eksotik itu sudah ada segmennya sendiri. Dan dia akan datang at any cost untuk bisa menikmati itu. Kritik saya kedua di Teluk Saleh adalah tidak ada atraksi lain selain melihat paus itu. Begitu selesai pulang, sehingga length of stay-nya sangat pendek, hanya 1 hari. Biasanya dia datang pagi di Bima, besok dia udah ngejar pesawat balik ke Bali itu. Jadi kita harus ciptakan atraksi lain. Ternyata ada pantai Lake di sana yang untuk surfing gitu, yang juga bisa dikembangkan. Jadi dijual sebagai satu package sehingga mereka nanti bisa tinggal di sana 2 atau 3 hari. Tapi kita sedang pelajari itu, insya Allah. Kemudian teman-teman MGPA, saya makasih, saya sudah catat masukannya. Kayaknya kita perlu sesi khusus nanti diskusi mengenai masalah ini untuk pengembangan ke depan. Saya baru pulang dari Paris dan dari Turki, Pak. Saya ke Paris kemarin dan ke Turki. Ini mumpung bebas, mumpung masih statusnya jobless, jadi bebas, nggak perlu izin siapa-siapa mau ke luar negeri gitu, pakai biaya sendiri. Jadi termasuk saya ketemu dengan pengelola F1 dan MotoGP di Istanbul. Saya banyak diskusi, Pak, tentang bagaimana mengembangkan ini ke depan, dan insya Allah nanti di sesi khusus kita bisa lebih detail nanti. Kemudian yang ketiga, PMGR juga kita perlu diskusi khusus, Pak. Nanti begitu selesai dilantik, saya akan undang semua stakeholder yang terkait dengan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani ini. Kita perlu bicara khusus. Ini yang mendesak sekarang kan Bapak harus revalidasi ya. Revalidasi untuk geopark kan dalam bulan-bulan ini kan. Sudah siap itu direvalidasi? Ya. Oke. Nanti itu yang paling mendesak tuh. Jangan sampai status UNESCO-nya hilang itu, karena kemarin katanya nggak ada anggaran. Saya udah minta teman-teman tim transisi untuk segera mintakan anggaran untuk supaya bisa untuk program revalidasi itu gitu. Nanti kita bahas khusus, Pak, nanti mengenai itu. Kemarin saya kirim teman-teman termasuk arkeolog ke Tanah Beyak, Pak, itu salah satu situs tempat yang bisa ada artefak yang membuktikan ledakan Gunung Samalas dulu, Pak.
dan itu di Tanah Biak di utaranya jalan yang menuju ke Lombok Timur itu, Pak. Kita udah kirim, kita udah videonya, kita udah kumpulkan, kita udah beli itu artefak itu, takut dibuang oleh teman-teman itu nanti, karena di Gunung Rinjani sekarang ini kita terlalu fokus ke natural made attraction gitu. Kita nggak punya yang man-made attraction, kita nggak punya museum, kita nggak punya tempat untuk bercerita mengenai Samalas, kita nggak bisa bercerita mengenai kondisi geologis Gunung Rinjani yang sangat unik. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplorasi di Gunung Rinjani itu. Yang terakhir dari Mas Abu Deskotong ya. Jadi satu, mengenai pesawat saya sudah jelaskan tadi, Mas. Nggak bisa kita mempengaruhi harga tiket itu melalui kebijakan. Kita mempengaruhinya melalui hukum pasar, supply and demand gitu. Insya Allah nanti begitu demandnya naik dan merata dari Januari sampai Desember, insya Allah dengan sendirinya akan turun harga itu. Saya udah ngomong sangat mendalam dengan Pak Rusdi Kirana, dengan Mas Dendi, dengan Garuda, saya ngomong kesimpulannya itu. Saya udah lihat semua datanya itu. Saya tuh sering terbang dari Jakarta, kalau di low season itu sering terbang, dan itu serasa naik pesawat pribadi gitu, Mas. Cuman 11 orang, 12 orang di pesawat gitu, dan mereka harus subsidi silang akhirnya. Jadi mau nggak mau mereka naikkan harga, mereka juga nggak mau rugi gitu. Sama dengan dulu penerbangan kita kan, dulu kita punya penerbangan Jetstar langsung Perth, hanya hidup nggak nyampe setahun hidup tewas karena load faktornya rendah, kargo kosong gitu. Jadi problem saya udah ngomong kemarin dengan saya telepon langsung Gubernur Northern Territory di Australia gitu. Saya bicara langsung per telepon dengan dia, saya diskusi, saya makan Zoom meeting dengan dia habis itu. Saya bicara mengenai kemungkinan pembukaan jalur dari Darwin langsung ke Mataram gitu, ke Lombok gitu. Problemnya sama lagi, tapi dia akan upayakan. Cuma tetap ada problem, kargonya nyaris nggak ada gitu. Jadi kita perlu meningkatkan perdagangan antara NTB dengan Northern Territory supaya nanti ada kargo, karena airline itu nyari kos operasional itu ditutupnya dari penumpang, tapi nyari untungnya di kargo gitu. Kira-kira begitu. Jadi kargo harus ada juga untuk ke Northern Territory. Makanya kemarin lagi identifikasi kira-kira apa yang bisa diekspor impor di antara kedua daerah. Tapi saya udah bicara langsung dengan Gubernur Northern Territory, dia optimis sih katanya akan buka jalur itu ke Lombok nanti. Mengenai laut kita sudah uji coba, Mas. Kita sudah lakukan uji coba untuk jalur laut Sanur Kute. Jadi dari sejak saya selesai quick count itu, kita langsung uji coba untuk Kute Sanur, dan sekarang kita mau uji coba untuk benua Senggigi. Jadi kita akan dorong swasta. Saya sudah bicara sama Menteri Perhubungan, beliau akan bantu untuk trayeknya, pembukaan trayeknya, jalurnya, izinnya, supaya nanti ada jalur langsung ke Senggigi untuk menghidupkan Senggigi yang sekarang mati suri ini, dan Senggigi nanti menjadi hub. Jadi nggak ada lagi yang ke tempat lain, Senggigi jadi feeder ke tempat lain, termasuk misalnya ke Sekotong dan sebagainya, supaya ada dampak positifnya ke Pulau Besar gitu dari jalur itu. Begitu juga ke Kute nanti, Sanur Kute itu sudah diuji coba dan demandnya ternyata sangat tinggi untuk Sanur Kute, sehingga ada alternatif nanti, dan Kute bisa menjadi feeder untuk ke timur gitu. Ke timur nanti bisa ke Panteping, kemudian ke Teluk Saleh dan yang lain-lainnya. Nah, ini sedang kita simulasikan, tapi surat permohonan izin trayeknya dalam seminggu 2 minggu ke depan akan kita ajukan ke Menteri Perhubungan gitu. Harapan kita nanti wisata di Senggigi ini tumbuh juga gitu, yang sekarang mati suri ini kita akan hidupkan juga kota tua Ampenan supaya sebagai alternatif gitu. Dan kita akan daftarkan ke situs UNESCO di kota tua Ampenan itu, sehingga ada alternatif di kawasan sekitar itu bisa saling memberikan dukungan. Makasih. Kami BPPT ini sejak dilantik 6 bulan yang lalu, Pak Gubernur. Kami secara terbuka pada masyarakat menginformasikan kegiatan-kegiatan bagaimana promosi kami lakukan. Tahun 2024
mulai dari Juli sampai dengan Desember kami sudah melakukan promosi, yakni katakan saja kami hadir di pasar internasional Makassar di Malaysia. Kami juga konsisten hadir di event-event internasional, katakan WTM, hadir bagaimana menyuarakan destinasi di Nusa Tenggara Barat, hadir mengenalkan pariwisata kita, bagaimana pariwisata kita yang seperti harapan Pak Gubernur nantinya quality tourism. Tetapi ada banyak pasar yang kita tidak bisa raih. Katakan tahun 2025 ini ada WTM di London, namun tidak bisa sampai karena ada kendala-kendala ya. Mungkin nanti suatu waktu kita bicara khusus dengan timnya Pak Gubernur. Ada namanya ITB Berlin, pasar pariwisata kita yang cukup besar di dunia adalah ITB Berlin. Lalu ada juga ATM di Dubai. Kami 2-3 minggu lalu diinformasikan oleh Kementerian Jakarta bagaimana BPT itu enggak ATM Dubai, dan saya sampaikan bahwa kami mengalami kendala beberapa waktu. Memang pasar-pasar pariwisata kita ini cukup besar yang harus kita capai, Pak Gubernur. Apalagi kami dengan semangat sekali menerjemahkan misi Pak Gubernur bahwa makmur mendunia. Kami sangat semangat sekali bagaimana betul-betul pariwisata kita mendunia. Beberapa harus kita lakukan dengan cara kita datangi pasar-pasar. Katakan seperti yang paling potensial saat ini adalah Australia. Sebentar lagi April akan ada dari Australia ke Dubai. Nanti kita sama-sama akan memperjuangkan supaya sektornya ini tetap stabil. Hari Himpunan Pariwisata Indonesia, dan saya sempat 2 kali periode menjadi ketua dan juga di BPPD menjadi 2 periode. Alhamdulillah Pak Gubernur, bahwa ini adalah merupakan garda terdepan yang memberikan informasi baik buruknya mengenai masalah pariwisata. Dan pasti saya yakin bahwa yang berkumpul pada hari ini adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam hal yang diharapkan oleh Pak Gubernur untuk merancang sebuah program yang bisa membantu, yaitu program yang bagus. Jadi mereka, kita ini semuanya di sini adalah expert semua. Yakin saya. Tinggal adalah kebijakan. Yang kami harapkan itu adalah kebijakan. Perlu ada ketegasan dari Pak Gubernur. Orang-orang yang ditaruh di birokrasi, di birokrat ini harus tepat. Karena kalau enggak, pokoknya itu eloran, wah. Kita ngomong apa saja, dia nggak tahu apa. Ya, dan juga yang kedua, HPI ini menjadi garda terdepan, cuma hanya dicetak, sudah itu tidak pernah dipelihara lagi oleh Dinas Pariwisata. Yang memelihara dia itu adalah HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, dan dilepas begitu aja, nggak pernah ada anggarannya. Bagaimana dia bisa sehat otaknya? Anggarannya nggak ada, nggak pernah ada pendidikan, ya, nggak pernah ada pelatihan sampai dengan saat ini. Tapi SDM kita luar biasa. Di sini tidak pernah ada yang tersesat, Pak Gubernur, karena semua bahasa ada, tinggal batu sela aja yang belum ada. Okay? Karena tiang melakukan penelitian. Kita sudah mengundang Pak Gubernur waktu itu. Saya dekan Fakultas Hukum di Uniza. Pada waktu ini Belunggu sempat memberikan kita wacana itu. Karena kita tidak pernah berani untuk beranjak untuk membuat satu langkah. Maka langkah ini harus. Yang berikutnya, kalau kita mau melakukan sweeping, karena ada Perda kita nomor 4 tahun 2016 tentang prawisata di NTB. Tapi tidak pernah terlaksana dengan baik. Karena apa? Kalau sweeping, tanya sudah dari Dinas Pariwisata yang dari dulu sampai dengan saat ini, dia beri anggaran untuk itu.
Pergi kita ke Pol PP bilang belum ada anggarannya. Nauzubillah. Akhirnya semua mengaku menjadi pramuwisata Gayet. Gayet niki dua banyaknya. Gayet yang berkualitas adalah Gayet yang mempunyai lisensi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perda. Yang kedua adalah Gayet penjeloan. Gayet penjeloan. Nah ini yang kita takutkan karena informasinya salah, nggak benar, nggak punya edukasi itu. Nah untuk itu perlu diperhatikan kebijakan ini. Kemudian berkaitan dengan pariwisata ini kan semuanya kompleks, tetapi kebijakannya kurang. Misal imigrasi itu selalu mempersulit karena nggak ada yang berani buka di sini. Masya Allah imigrasi kita, macam si tertuluk, kebanyaknya. Justru kita mengundang orang, sudah kita dapat di sini, dia susah di airport kita. Nah ini kebijakan-kebijakan ini. Dan kemudian keamanan tidak cuma hanya pelaku pariwisata. Kalau pelaku pariwisata ini orang-orang sadar semua, yang tidak sadar itu juga banyak pejabat. Lihat konser yang ada di Jakarta, konser datang, polisi memalak, dan sekarang banyak yang dicopot. Nah ini kan persoalan-persoalan mendasar yang akan kemudian menghalau meningkatkan kualitas daripada kepariwisataan kita yang kita harapkan berkelanjutan. Oleh karenanya harapan kami Pak Gubernur, kebijakan pelungguh tegas baik niki kami ada di belakang, segera telecok pelinggi hampir tergenang. Ya. Jadi insya Allah hendak kami angkat-angkat pelungguh dengan tremoda, insya Allah kita akan berjuang. Begitu juga ketika kita melecok, bismillah, nah gitu. Jadi sampai saat ini, jadi kita berdiri tegak. Jadi alhamdulillah, yang niki amfibi di pariwisata tiang suka, tiang demen, sekedih doang niki, tiang juga dekan Fakultas Hukum dan tiang juga pengacara, singgah sila, peligih taruh tiang lembembe nih kita, insya Allah. Perlu kami riwayatin sedikit bahwa ini sekedar masukan sekaligus juga bahan pertimbangan kita, Pak. Sebelum kami mengerucut kepada pariwisata, bahwa saat ini NTB sudah 5,6 juta, Pak. 4 juta di Lombok, 1,6 di Sumbawa. Kemudian kepadatan terutama di Lombok ini lebih padat per kilometer persegi penduduknya dari di Pulau Jawa ataupun Bali. Kemudian kita lihat bahwa selama ini, karena kami mengikuti secara organisasi sejak zaman Gubernur Pak Gatot Suherman, kemudian Pak Warsito, terus Pak Harun, kemudian Pak Srinate, Pak TGB, dan terakhir Pak Zulkifli Mansah. Jadi memang banyak dinamika yang berkembang. Pertama kali dicetuskan pariwisata ini khususnya di Pulau Lombok sekitar tahun 84. Jadi hotel pertama yang terbangun di Senggigi tahun 80-an itu ya kebetulan dari keluarga kami yang merintis di situ. Belum ada jalan, Pak, masih jalan kapur di situ. Jembatan Meninting juga belum ada. Begitupun pulau-pulau itu masih asli semua. Jadi kalau kita lihat perkembangan pariwisata ini, Pak, kalau seperti begini konsepnya, Pak, Bapak 10 periode belum bisa tuntas. Jadi harus kita rombak total, Pak, ya. Karena saya lihat kita ini berbasis anggaran, selalu dikaitkan sama proyek, anggaran, habis anggaran ya sudah, tidak ada tanggung jawab. Jadi tidak begini ke depan kita akan lakukan, Pak, ya. Jadi kalau kami melihat bahwa sebenarnya apapun kita bisa create, Pak, menjadi suatu yang bisa menghasilkan sesuatu lah. Katakanlah India hanya seekor sebuah tiang di teras saja bisa diskenariokan, Pak, jadi judul film, ya kan? Sehingga itu menjadi potensi. Apalagi setiap koordinat di NTB ini, Pak, luar biasa, Pak. Anggaran kita, pendapatan NTB sekarang hanya 3,4 triliun, kebutuhan kita 6 triliun, Pak. Sedangkan mau kita banyak, ya kita realistis saja, Pak.
Nah, kami juga akan memberikan suatu masukan sedikit kepada Bapak bahwa Bapak sudah sebut tadi potensi-potensi itu tentu perlu kita gali sedemikian rupa. Katakanlah di bidang energi, Pak, hanya Teluk Saleh, Pak, bisa menghasilkan investasi, Pak, ya, 50 billion US dollar. Saya bisa buktikan dengan angka-angka. Dan kenapa kita harus promosikan yang kecil-kecil? Oke lah, sambil jalan, Pak, kan ini kita mau mendunia, jadi perlu juga duit banyak, Pak, yang masuk. Belum lagi potensi-potensi yang lain, Pak, ya. Kita punya highland seperti di Rinjani, di Tambora, puluhan ribu hektar, Pak, tapi terikat kita sama apa tadi, sama nasional seperti itu. Nah, kita ini kan butuh makan, Pak. Di highland itu, Pak, bisa kita itu menanam bunga yang untuk ekspor, sapi perah untuk kebutuhan susu pangan nasional, ya kan tidak merusak. Daripada kita mengungkung diri untuk yang tidak boleh, tapi akhirnya rakyat bergerilya, kan? Ini juga kadang-kadang kita memiliki aturan menjerat leher kita sendiri. Kita punya potensi tanaman pangan, Pak. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami diminta oleh Badan Pangan Nasional luas pangan yang ada untuk kita bisa kembangkan. Dari potensi 1 juta hektar lahan pangan Lombok dan Sumbawa, terutama di Pulau Sumbawa, itu 250.000 hektar bisa kita ada kontribusi, Pak, untuk itu. Jadi apalagi dengan program nasional yang sekarang butuh lahan pangan, bukan lahan sawah, Pak. Sawah itu kan beda lah, sawah di Papua itu kan lahan basah. Ini lahan pangan, mungkin bisa tanam ubi, bisa ditanam yang lain-lain. Jadi potensi ini besar. Nah, kemudian juga, Pak, secara keseluruhan juga, apa artinya kalau kita ini pintu kita masih tertutup? Bapak bisa dicek di flight radar jam-jam ini, lihat Pulau Lombok sama Bali, tidak ada 10%-nya, Pak, pesawat yang wirawiri masuk ke ini kan tanda, Pak, kalau pesawat banyak wirawiri ya tentu ekonomi itu besar, kan? Tapi kenapa teman kita di seberang ya tentu dengan segala upaya dia juga mengungkung ininya, apa namanya, supaya dia bisa ambil semua. Ini harus kita maklumi. Mohon maaf dari teman-teman yang di Mandalika, sudah berapa puluh tahun ini hanya 2 hotel terbangun, Pak. Ini tentu something wrong, Pak. Something wrong. Anggaran begitu besar digelontorkan di Mandalika ini, daya dorongnya mana gitu? Masa satu kali setahun GP itu yang kita harus tunggu-tunggu untuk kita bisa sejahtera, Pak. Jadi betul seperti Pak Iqbal tadi, mungkin kita buat menu yang berbeda dengan Bali. Jangan kita menyanyi hal yang sama, dia lebih advance. Kita buat menu, umpamanya dia buat plecing, ya kita buat soto, kan beda-beda selera, Pak. Nah, ini perlu konsep-konsep pendalaman yang tentu tidak cukup dengan OPD yang ada di pemerintah ini, karena tadi itu pendekatannya proyek, Pak. Mohon maaf, kita sudah mengikuti 30 tahun lebih, itu dinamiknya seperti itu. Jadi perlu Bapak buat ekstra tim gitu, Pak. Ya, kita kira ini siap tanpa digaji juga boleh, Pak, tidak apa-apa. Jadi kita bantu bagaimana kita mau mengembangkan NTB. Kita punya jalur laut, Pak, Alki 2 ini, Pak. Itu Alki 1 90.000 kapal per tahun, Pak. Itu yang diambil Singapura, sehingga Singapura itu bisa jadi luar biasa, Pak. Nah, oke lah, kita 3.000 kalau kita manfaatkan juga lumayan, Pak. Tinggal kita investasi kecil untuk center radar ya, sudah sekarang sistem digital sudah luar biasa, Pak. Jadi duit itu langsung masuk. Jadi kesimpulannya, Pak, seperti tadi juga mungkin perlu juga kita turun ke lapangan supaya Bapak bisa lihat contoh seperti di sini, Pak. Hotel Pionir bintang 5 hancur, Pak, karena kebodohan, mohon maaf. Kebodohan daripada tim planner kita di government menaruh pelabuhan di tempat itu hotel mereka, ya bangkrut, Pak, tutup, rusak lingkungan. Saya rasa itu perlu ditinjau kembali. Betul, Bapak, satu aja senternya yang itu kita kontrol ketat. Jadi Bapak bisa seiring nanti
Kita lihat itu kenapa mereka tuh bangkrut Pak. Padahal luar biasa itu. Kita sendiri, pemerintah sendiri yang merusak. Kemudian, mohon maaf Pak, kita dukung supaya bupati, wali kota ini bisa Bapak koordinasikan dengan satu kekuatan untuk menuju itu tadi kesejahteraan masyarakat kita itu. Saya rasa itu kita siap mendukung tanpa pamrih, tanpa ada ini kita siap membantu Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi satu lagi, pakai kacamata Pak. Paham? Asita NTB. Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Dewan Toro Umbu, Ketua Asosiasi Perusahaan Biro Pelayanan Wisata Asita NTB Pak Gubernur. Saya tadi optimis dengan Bapak, karena Bapak saya tahu Bapak pernah menjadi ketua diplomat yang muda Pak ya, kalau nggak salah Pak. Sehingga Bapak punya jaringan di dunia itu yang kita butuh dari industri Pak. Dengan jaringan Bapak itu, kalau saya tidak salah Pak, mudah-mudahan salah. Di setiap kedubes di dunia ini, di Indonesia punya kedubes ada yang namanya fungsi budaya dan ekonomi Pak. Mereka biasanya, setahu saya berapa tahun lalu tuh, mereka suka bawa travel agent dari apa namanya negaranya bawa ke sini. Karena itu mudah-mudahan ke depan itu dengan Bapak bisa membantu. Saya kebetulan juga wakil ketua badan promosinya beliau nih. Nah, kita baru 6 bulan dilantik. Di dunia ini banyak sekali event Pak. Tentu Bapak pasti tahu juga lah. Kita di internal Asita pun di seluruh Indonesia ini kan 38 DPD juga masing-masing punya event. Oleh karena itu saya tadi bertema di berkualitas ini Pak, tentu salah satu yang menjadi kendala kita itu Pak, mungkin sumber daya manusianya. Supaya orang datang ke sini itu dia datang bisa betah, bisa berkelanjutan. Sehingga mungkin dari birokrasi itu Pak, yang tadi beliau bilang sahabat saya ini sahabat-sahabat semua nih Pak. Fungsinya itu benar-benar sehingga dia memberdayakan sumber daya manusia di destinasi itu memang kira-kira dilatih lah atau apalah namanya itu Pak, sehingga orang datang ke sini tuh dia jadi nyaman. Kalau dia nyaman dia bisa belanja Pak, karena itu berkualitas kita maunya. Kedua dia bisa berkelanjutan lagi. Oleh karena itu mungkin mudah-mudahan ke depan Bapak, saya sudah pernah ngomong sama di Separga Pak, saya bilang kalian kalau bisa provinsi itu coba koordinasi dengan kabupaten kota Pak, karena destinasi rata-rata tuh di kabupaten kota Pak Gubernur, sehingga kadang-kadang yang buat salah itu kabupaten kota, yang dapat apesnya provinsi Pak Gub. Biasanya gitu tuh. Oleh karena itu saya ngomong di Separga provinsi, tolong koordinasi dengan kawan-kawan kabupaten kota. Kadang-kadang kan provinsi itu tidak bisa intervensi di kabupaten kota. Kadang-kadang kabupaten kota dicuek aja. Mau orang ribut ke orang apa di daerahnya, nanti yang dimarah itu yang diomeli ya provinsi. Sehingga mungkin Bapak Pak Gub bisa tekankan di provinsi itu untuk sering-sering berkoordinasi di kabupaten kota. Itu paling utama Pak, sehingga bisa berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian tadi Bapak, saya cuma kasih masukan, di sini gitu Pak ada pasar nih yang punya provinsi. Nah, saya pernah usul juga, baru ketemu dengan Pak Badan, dengan DPR, Komisi juga, tolong disubsidi saja. Jadi tiap weekday itu Pak, di situ ada, Pak, kayak macam di Bali itu ada tarik kecak. Kita punya di situ Pak, di pasar nih, nanti Bapak bisa situ. Jadi tiap Jumat Sabtu itu ada, dia rutin aja. Sanggar itu kan murah-murah dia Pak Gub, cuman sekali tampil paling 2 juta. Mau 1-2 orang dia tetap tampil aja, sehingga ada yang rutin di wilayah sini gitu Pak. Kita belum punya di NTB Pak, yang macam di Bali itu ada sambil dinner, nonton tarik kecak, makan dia bayar 15 itu, di sini belum ada. Sehingga apa namanya itu, kalau bisa itu Pak, yang di kita punya taman budaya, saya tidak berfungsi juga di taman budaya sini ada, punya provinsi, bagus Pak. Studionya itu, cuman saya nggak tahu belum diperdayakan. Saya akan respon secara umum saja, karena ada yang saling terkait juga pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi saya jawab secara umum. Satu, mengenai birokrasi dinas
Dinas Pariwisata. Sejalan dengan prioritas saya, dengan salah satu visi saya ingin melakukan meritokrasi di dalam meritokrasi di dalam birokrasi NTB, dan itu sudah harga mati buat saya. Kita akan melakukan meritokrasi. Kita akan tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Persoalannya sekarang adalah kita terlalu banyak menempatkan orang yang tidak tepat di tempat itu gitu. Sehingga orang itu sudahlah tidak punya passion, tidak punya knowledge gitu loh. Ini bencana kan jadinya gitu loh. Masih mending nggak punya passion tapi dia punya knowledge, atau mending dia punya knowledge dia nggak punya passion, masih bisa kita bentuk. Tapi ini sudah jatuh tertimpa tangga pula, passion nggak punya, knowledge juga nggak punya gitu. Jadi akhirnya mencari-cari aja, mengada-ada gitu. Dan kita pastikan itu akan kita lakukan. Saya akan bongkar buat kalau memang mereka yang bagus, dia perkara dia mau dukung saya, tidak dukung saya bisa kesampingkan gitu. Tapi yang penting dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang ini yang kita belum punya. Ada 1-2 orang yang bagus-bagus gitu juga di dalam birokrasi. Jadi jawaban saya adalah yang Bapak sampaikan tadi dengan sendirinya akan terjadi pada saat kita menerapkan sistem meritokrasi di dalam birokrasi itu, insya Allah. Yang kedua dari BPPD tadi mengenai pameran. Saya nggak pro pameran, Pak. That's costly. Saya 28 tahun jadi promotor pariwisata dan perdagangan, gitu. Jadi saya tahu pameran itu sekarang. Saya sudah pernah bikin survei 3.000 responden di 4 negara, dan pameran itu tidak efektif. Kecuali pameran itu hanya untuk menjaga prestis, karena itu yang masuk ke pameran itu memang orang yang sudah infrastruktur pariwisatanya sudah bagus, yang datang sudah banyak, dia hanya menjaga prestisnya aja. Oh sekarang ITB Berlin itu untuk ya, mereka ikut di sana untuk ngasih tahu nih loh gua ada di sini gitu loh. Tapi kita ini masih image building. Jadi kita ini fasenya masih image building, masih meyakinkan orang lo sebelahnya Bali ada lo yang bagus gitu. Lo kami punya sesuatu yang bisa kami tuarkan, dan itu bukan pameran tempatnya gitu loh. Tapi ada cara-cara lain yang lebih murah, jauh lebih murah dan jauh lebih efektif ketimbang pameran. Pameran tuh habisin duit aja. Apalagi ITB Berlin, Bapak tahu kosnya berapa? Nggak mampu kita bayar, Pak. Nggak akan mampu kita bayar. Even Kementerian Pariwisata pun nggak mampu bayar kok. Kalau di ITB Berlin itu karena begitu mahalnya gitu. Di Dubai gitu loh. Jadi udahlah, kita tutup mimpi mau jalan-jalan ke ITB Berlin. Saya realistis saja, kita ini fiskal kita sangat miskin gitu. Jadi fokus kita sebagai seorang promotor adalah bagaimana bisa mempromosikan dengan segala keterbatasan yang kita punya. Nggak usah maksain mau ke pameran gitu. Uang kita terbatas, resources kita terbatas, kita bisa mencapai hasil yang sangat maksimal gitu. Banyak caranya, nanti saya kasih tahu Pak. Nanti saya kasih tahu caranya nanti. Banyak cara-cara yang bisa kita gunakan itu, dan itu sudah banyak dipraktekkan itu. Ini hasil dari kuesioner saya, 2.500 responden di 4 negara saya lakukan, dan itu pada saat saya masih jadi diplomat dulu gitu. Jadi kita datang ke pameran-pameran itu justru untuk mencari informasi. Problem kita ini adalah kita tuh nggak pernah belajar mengenai market behavior gitu. Jadi kita ini bikin program semau kita sendiri. Kita nggak pernah meletakkan kaki kita di sepatunya orang yang mau datang gitu. Orang yang mau datang ini maunya apa sih? Pinginnya apa sih? Pingin denger apa? Pingin lihat apa? Pingin ngalamin apa gitu. Kita nggak pernah nanya gitu. Kita nggak pernah punya kuesioner, kita nggak pernah mendalami. Kita sibuk dengan pikiran kita sendiri gitu. Oh harusnya bikin begini, harusnya bikin begitu. Pada saat datang orang kok begini katanya. Karena kita nggak pernah serius mendalami market behaviornya gitu loh. Apa yang mau kita lihat. Contoh di desa wisata. Saya diskusi dengan Ibu Nilo hampir 2 jam kemarin, Wamen Par gitu, mengenai masalah konsep desa wisata. Desa wisata yang sekarang praktis image-nya jadi membuat penginapan murah di pedesaan gitu. Which is ini problematik gitu loh, kalau konsepnya itu. Saya bilang kalau konsep Ibu seperti itu saya nggak in, saya out gitu. Saya nggak in. Tapi kalau konsepnya adalah menyediakan atraksi-atraksi, karena orang datang dari luar itu pingin experiencing gitu, pingin mengalami sesuatu yang berbeda dengan yang dia alami, mencoba pengalaman yang berbeda dengan pengalaman yang mereka rasakan di luar gitu. Dia datang untuk pengalaman, oh ternyata kehidupan ala
Lombok ala Sumbawa itu menyenangkan. Ternyata mereka tuh punya filosofi yang mendalam. Ternyata mereka punya peradaban yang panjang. Ini experience ini yang mereka ingin rasakan, justru itu yang kita tidak sediakan gitu. Jadi saya diskusi panjang, tadi malam juga beliau nelpon lagi untuk follow up, dan insya Allah kita coba rekalibrasi konsep desa wisata itu. Oke, kita lanjutkan, tapi harus kita rekalibrasi. Jadi jangan jadi konsepnya adalah menyediakan perumahan murah, dan kita tidak boleh mengisolasi desa. Saya kampanye di beberapa desa wisata, di sebelahnya orang sebelahnya itu nggak mendukung desa wisata. Saya ngomongin desa wisata, mereka bilang, ngapain Pak urusin itu, dia cuma ngurusin dirinya sendiri. Jadi desa itu tidak menimbulkan trickle down effect secara sosial ke lingkungannya. Jadi desa itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi mereka yang sudah hidup guyup selama berabad-abad, kita masukkan desa pariwisata, kita membuat mereka jadi egois gitu. Desa itu sibuk aja dengan dirinya sendiri. Kita ke desa sebelahnya mencibir gitu. Pak, ini kan ada desa wisata ke sana, peduli amat desa pariwisata Pak. Mereka ngurusin dirinya sendiri. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Kalau padahal justru keguyupan itu yang ingin dirasakan oleh orang-orang bule yang datang ke sini. Dia ingin melihat kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di kampung halamannya gitu. Kita malah mengisolasi mereka jadi kawasan khusus yang terpisah, tercerai dari di lingkungannya gitu. Apa lagi? Perda pramuwisata siapa? Nanti saya baca, saya belum baca ini perdanya Pak. Jadi saya akan baca dulu, nanti saya ingin lihat nanti apa namanya isinya. Anggaran betul sudahlah. Kita kan sudah menyimpulkan. Saya dari sebelum maju jadi gubernur saya sudah tahu kok kalau anggarannya itu kecil gitu, fiskalnya kecil. Makanya saya bikin realistik aja. Nggak usah bikin program, bikin kegiatan yang berbasis anggaran. We still can do something without anggaran. Prinsipnya gitu. Tadi saya cerita mengenai pelabuhan penyeberangan untuk kapal cepat ke Kute. Ini nggak pakai uang APBN gitu, nggak pakai APBD gitu. Kita akan bikin nanti di Senggigi nggak pakai APBD juga kok. Saya lagi diskusi dengan pengusaha Brazil, Prancis sekarang mengenai membangun marina nanti di marina untuk super yacht di Senggigi juga nggak pakai APBD kok insya Allah. Jadi banyak yang masih bisa kita lakukan tanpa APBD. APBD sekarang ini yang paling penting adalah kita streamlining. Kita perlu pastikan setiap rupiah yang keluar itu betul-betul bermanfaat dan jelas kontribusinya terhadap pencapaian prioritas gitu. Nggak scattered sendiri-sendiri jalan kemana-mana. Jadi banyak peluang untuk efisiensi APBD ini insya Allah nanti, sehingga bisa kita manfaatkan. Di samping banyak peluang juga untuk meningkatkan PAD. Jadi di satu sisi kita efisiensi, di sisi lain nanti kita tingkatkan PAD melalui berbagai cara sehingga daya beli pemerintah itu meningkat terus dan bisa membantu perkembangan di teman-teman di sektor private sector nanti. Makasih. Saya Gusti Lanang Pakra dari PHRI NTB. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan FGD siang hari ini. Jadi sesuai tema mengembangkan pariwisata NTB berkualitas dan berkelanjutan. Yang ingin saya katakan Pak Gubernur terpilih bahwa di dalam mengembangkan pariwisata memang banyak hal yang harus kita pelajari, pikirkan. Pada kesempatan ini saya kira semua sudah berkumpul, pelaku pariwisata, kemudian praktisi-praktisi yang lain juga, bahwa yang perlu kita sepakati, kita buat komitmen dalam mengembangkan pariwisata. Saya kira kita perlu strategi, konsep yang jelas, arahnya kemana pariwisata NTB ini ke depan. Ini yang perlu kita sepakati. Saya nantinya juga ingin berembuk dengan Bapak Gubernur di dalam mengemas pariwisata NTB ini ke depan. Jadi supaya strateginya seperti apa, konsepnya seperti apa, sama-sama kita rumuskan bersama dengan semua stakeholder, pelaku pariwisata. Nah, setelah jelas konsep dan strateginya,
baru kita tuangkan dalam program-program. Seperti pariwisata kita ada wisata MICE misalnya. Ini sangat strategis sekali. Sebagaimana 2 hari yang lalu Pak Gubernur kemudian di hotel kami, Bapak ketemu dengan IBI, itu adalah memang mereka selalu mengadakan pertemuan setiap tahun. Karena di IBI itu Pak Gubernur itu mereka banyak sekali Pak. Jadi dari spesialis-spesialis itu mungkin ratusan banyaknya. Itu peluang yang sangat bagus sekali untuk wisata MICE di daerah kita. Karena setiap spesialis dari IDI itu mereka selalu akan menyelenggarakan yang namanya simposium, seminar dan sebagainya, minimal setahun sekali. Nah ini yang barangkali perlu kita menjadi perhatian kita bersama. Dan Bapak Gubernur sudah memberikan atensi yang luar biasa sampai menemui IBI untuk kedepannya mungkin kerjasamanya dan sebagainya, karena Bapak sudah menangkap peluang ini yang luar biasa ini. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita bicara pariwisata dengan masalah dan persoalannya yang begitu banyak, tidak mungkin akan selesai dalam sesingkat seperti sekarang ini. Perlu lagi kita tindak lanjuti dengan diskusi-diskusi yang panjang, karena setiap pengembangan wisata itu perlu strategi dan konsep yang berbeda. Misalnya kita ingin mengembangkan wisata budaya, konsepnya seperti apa, strateginya seperti apa. Kita ingin mengembangkan wisata religi, konsepnya seperti apa. Kemudian kita ingin mengembangkan wisata alam, wisata minat khusus, misalnya trekking Gunung Rinjani, itu juga perlu strategi dan konsep yang berbeda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita kumpul bersama, mari kita pikirkan, kita rumuskan bersama sehingga jelas arah pengembangan pariwisata kita ke depan. Dan nanti Bapak Gubernur terpilih, saya mohon barangkali nanti setiap tahun Pak, kita evaluasi pariwisata kita Pak, perkembangan pariwisata kita. Indikasi dari perkembangan pariwisata itu, satu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan wisata kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berkembang, tapi arus kunjungan wisatanya menurun. Nah ini barangkali ini adalah salah satu indikasi. Di samping jumlah wisatawan, baik itu domestik maupun wisman, yang datang ke daerah kita, yang tidak kalah pentingnya adalah lama tinggal Pak Gubernur. Lama tinggal yang opsinya. Jadi bila perlu dua-duanya Pak Gubernur. Di samping jumlahnya banyak, lama tinggalnya juga banyak, dan pengeluarannya juga tinggi. Karena itu yang memang kita perlukan. Karena ini akan membawa dampak terhadap multiplier efek kita. Sehingga kedepannya mampu mensejahterakan masyarakat NTB. Jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita melalui sektor pariwisata. Kita memilih sektor pariwisata sebagai sektor unggulan itu sangat tepat menurut saya. Kenapa? Satu, kita punya potensi untuk itu. Kita punya potensi untuk itu. Tinggal pengembangannya seperti apa. Kedua, sebagai tetangga dari Bali, Pak Lanang, ya Pak, dipersingkat. Ya, sebagai tetangga dari Bali, kita punya yang sangat strategis sekali untuk kita kembangkan. Jadi tepat sekali sudah kita dalam hal ini mengembangkan pariwisata NTB ke depan yang menjadi lebih baik. Barangkali itu saja. Terima kasih. Jadi memang kalau di Bank Indonesia itu kita melihat pengembangan pariwisata itu ada namanya 3A, 2P. 3A-nya itu ada akses, kemudian amenities, atraksi, kemudian ada pemasaran dan pelaku pariwisata. Jadi sebenarnya ini seluruhnya terlibat. Tadi ada pemerintah di sana, ada pelaku usaha, masyarakat, dan ini tentunya merupakan tadi kalau kita bilang bahwa ini pentahelix ya, bagaimana termasuk juga dunia pendidikan terlibat di sana,
Nah, inilah yang kita perlu dorong. Dan saya tadi melihat bagaimana Bapak Gubernur terpilih ini memberikan responnya. Ini sebenarnya suatu, bisa kita bilang, kita tidak perlu mengikuti Bali, kita perlu melakukan lompatan gitu ya. Tadi bagaimana masalah mungkin di Nusa Tenggara Barat itu adalah atraksi. Bagaimana kita mencoba untuk membuat titik-titik atraksi yang membuat wisatawan itu memperpanjang tinggal di NTB, sehingga dampaknya itu akan lebih terasa bagi ekonomi kita. Jadi saya kira konsep yang disampaikan oleh Gubernur terpilih kita ini merupakan satu konsep yang menurut saya luar biasa, dan ini bisa kita katakan lompatan. Bagaimana kita bisa mengejar Bali, itu harus ada suatu lompatan. Kalau kita hanya menuruti bagaimana Bali itu berkembang, mungkin akan lama sekali. Tadi contohnya 10 periode pun nggak bakal bisa gitu ya. Benar, tapi kalau itu cara yang biasa, banyak hal-hal yang mungkin harus diubah. Bagaimana, jadi kalau di industri itu ada leapfrog ya, bagaimana suatu industri itu bisa melihat keunggulan seperti Bali, bagaimana kita bisa belajar dari Bali, tapi tidak harus mengikuti Bali, kita harus leapfrog. Termasuk diantaranya Pak Gubernur, kami kemarin tahun lalu itu mencoba melakukan pameran bersama Asita di Bali, mempergunakan Bali sebagai hub pariwisata. Bagaimana kita mencoba untuk membuat titik-titik wisata antara Bali, NTB, dan NTT. Jadi tidak hanya, karena Bali sendiri ternyata sekarang kan sudah terlalu penuh, crowded. Sementara kita sebenarnya memiliki potensi alam yang sangat bagus ya, yang masih terjaga. Di Bali mungkin sudah relatif buatan sebenarnya. Di kita, nah tadi disinilah bagaimana kita bisa melakukan lompatan-lompatan tadi. Akses jalan sudah baik sebenarnya, namun tadi ada masalah penginapan, tentunya di pihak swasta ini yang diharapkan investasinya. Atraksi lagi, benar seperti Pak Gubernur bilang bahwa yang diinginkan itu sebenarnya bagaimana orang di luar, terutama orang dari Eropa atau Amerika gitu ya, mengalami beda ya, bagaimana mereka berkehidupan yang beda, itu yang sebenarnya mereka cari. Jadi jangan dibuat kayak ini, kita bikin contohnya kayak beach party, ya seperti pantai-pantai itu udah biasa menurut mereka, tapi lebih ke banyak bagaimana lokal tadi, kehidupan lokal. Dan saya pernah datang ke Jawa Barat, di sana itu hanya tari apa namanya di Jawa Barat itu ya, jaipongan saja itu bisa menarik wisata. Hal yang simpel sebenarnya. Cobalah kita misalnya mencari budaya lokal yang mungkin kita perbaiki sehingga ini yang kita munculkan tadi di desa-desa wisata gitu ya. Ini yang kita coba menjadi lompatan untuk mengejar ketertinggalan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Jadi saya sangat mendukung nih Pak Gubernur, bagaimana pemikirannya, bagaimana kita tidak harus pakai anggaran, tapi dengan metode-metode yang tentunya, karena Pak Gubernur punya network yang sangat luas ya, ini bisa kita ini sama juga dengan Bapak-Bapak. Kalau memang kita punya network, cobalah kita mengembangkan tanpa melihat itu sebagai proyek. Mudah-mudahan ini bisa mendorong lebih cepat NTB. Seperti contohnya ya, ITDC itu bilang di Bali itu 30 tahun. Bagaimana kalau misalnya ITDC di NTB itu hanya perlu 15 tahun, itu sudah mulai bisa menyamai. Nah itu yang tentunya perlu kerjasama pentahelix tadi. Demikian mungkin yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Beri. Ini nampak beliau memang sebelum menjadi kepala BI beliau peneliti senior
peneliti senior di BI Pusat, ya, sehingga apa yang beliau sampaikan berbasis data dan strategi-strategi ke depan. Untuk itu kami mohon Pak Kanda Gubernur untuk merespon tadi dari Pak Lanang dan apa yang disampaikan sama Pak Bedu sambil closing statement mungkin. Makasih, saya pikir udah selesai bagian saya. Tapi yang disampaikan Pak Lanang tadi saya kira masukan-masukan penting yang akan jadi bahan pemikiran kita. Saya nggak perlu respon mungkin, tapi saya sudah mencatat tadi beberapa masukan, termasuk dari beliau juga. Saya juga sudah punya rencana dengan beliau setiap 3 bulan Bapak harus briefing semua birokrat saya, semua kepala OPD mengenai kondisi ekonomi. Karena kita hidup di dalam dunia yang sangat globalized kayak gitu. Kita nggak, fenomena kondisi kita di sini tidak terlepas dari kondisi di negara lain. Yang banjir di perkebunan kopi di Brazil, yang jatuh harga kopinya di Turki gitu. Akhirnya yang diuntungkan Indonesia bisa ngirim kopi ke sana kan. Jadi ini dunia sudah sangat globalized. Kondisi di negara lain juga akan sangat berpengaruh dan saya yakin kami aja di Kemlu dulu di Kementerian Luar Negeri 3 bulan sekali di briefing sama BI supaya tahu kondisi makroekonomi, karena itu akan berpengaruh terhadap ekonomi mikro juga gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk diskusi. Tentu ini kick off aja. Ini kita anggap saja ini sebagai kick off discussion gitu. Dan ini hanya untuk thought provoking, untuk memanaskan otak kita udah mulai kerja gitu loh. Secara resmi pariwisata ini kita udah mulai kerja. Saya seminggu setelah penghitungan suara, udahlah saya tebelin aja muka saya, udah mulai kerja aja. Anggap aja udah jadi gubernur gitu. Walaupun masih versi quick count nggak apa-apa lah pokoknya mulai kerja aja. Soalnya jujur aja melihat 5 tahun ke depan dengan begitu banyak persoalan yang kita miliki, dengan begitu minimnya resources yang kita miliki, 5 tahun is just a very short period of time gitu. Rasanya pendek sekali. Jadi kita nggak punya waktu untuk diskusi terlalu banyak. Terus kita berdiskusi tapi juga bekerja in the same time secara paralel, dan kita mulai melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan karena masyarakat menunggu dampak gitu. Masyarakat nggak menunggu hasil diskusi kita, tapi masyarakat menunggu impact-nya kepada masyarakat di bawah. Teman-teman operator pariwisata juga menunggu impact gitu, tidak menunggu hasil diskusi kita. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pariwisata NTB dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Demikian saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam apa sih yang saya sampaikan, karena waktunya singkat, jadi saya coba bicara apa adanya aja gitu. Saya menghindari terlalu banyak basa-basi, jadi saya straight to the point aja. Kalau saya bilang iya, enggak gitu, biar Bapak enggak PHP-in nanti gitu. Yang saya bisa lakukan ya saya ngomong saya bisa lakukan, yang enggak ya saya bilang enggak bisa saya lakukan supaya kita bisa segera mulai kerja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.